atau 2 hari, 3 hari? Ini sudah sampai sekarang ini cuma kurang 1 minggu lagi ini, Miss. 1 bulan 1 minggu kamu kehabisan uang 200 juta, bener? Iya, 1 bulan ini, Miss. Aku harus kayak gimana nih sekarang? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu tahu itu kamu ditipu atau tidak? Saya belum tahu, tapi teman-temanku itu kayak sudah ngelihat itu bukti itu, katanya aku ditipu, itu nggak benar katanya gitu nih. Terus ada yang ngecek itu nomor teleponnya sama nomor telepon HRD semuanya itu katanya itu kayak penipuan gitu loh, Miss. Nanti aku kirimkan ke Miss itu semuanya, berkas-berkasnya nanti Miss bisa cek semuanya, Miss. Makanya tapi yang si Codot ini bilang masih meyakinkan, tunggulah sabar sampai 1 minggu ini. Aku kan udah bilang kalau 2 minggu ini ambil pahitnya, paling lama 2 minggu. Tapi aku mikirnya gini, Miss, kan kenapa setiap proses itu kayak diulur-ulur, kayak nggak lancar gitu loh, Miss. Jadi aku tuh mulai merasa kayaknya aku tuh ditipu atau kayak gimana. Tapi kenapa mereka ibaratnya si Codot ini masih meyakini terus, katanya sabar, nanti nggak mungkin lah rumah kamu diambil, nanti beli apartemen atau apalah, katanya kayak gitu. Dia menenangkan aku kayak gitu. Tapi benar-benar nggak bisa, aku kayaknya memang benar-benar ditipu nih, karena aku melihat. Tapi aku ini, Miss, yang bikin aku sekarang kayak orang gila itu semua yang aku lihat kayak bener, maksudnya kayak nyata di dunia nyata gitu loh, Miss. Aku mulai dari dia kerja setiap hari, kalau dia kayak kerja kan aku tahu dia di kapal gitu kan, dia bagian engine-nya itu aku lihat dia memang bener-bener kerja. Terus malamnya dia pulang, aku juga lihat. Makanya kalau itu memang aku ditipu, mungkin aku bener-bener udah gila, Miss, karena apa yang aku lihat itu kalau nggak bener berarti kan aku yang gila, Miss. Terus aku mesti kayak gimana sekarang, Miss? Kalau orang tua aku tahu aku ditipu segitu banyaknya, apalagi ibuku punya penyakit yang berbahaya, Miss. Dia nggak bisa dengar kabar buruk. Ini ibuku lagi sakit, anak aku lagi sakit. Terus kayak gimana sekarang ini? Apalagi besok itu udah waktunya ambil paspor. Udah gitu aku benar-benar udah nggak ada pegang uang sama sekali, nggak ada, Miss, karena aku nggak digaji beneran. Aku harus kayak gimana sekarang ini? Oke. Kan kamu mencintainya, saling support satu sama lain. Terus Iya, Miss, kalau sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu telepon saya? Iya, karena saya butuh, Miss. Pertama saya harus menceritakan ini karena aku takut cerita sama kayak teman dadang itu bukan solusi yang aku dapat, Miss, tapi malah bulian. Tapi kalau dari Miss kan pasti ada solusi kayak gitu, Miss. Tapi kayak gini, Miss. Sebentar dulu. Kamu minum air dulu. Iya. Minum air dulu. Iya, Miss, sudah, Miss. Sudah? Iya. Sebetulnya saya juga tadi takutnya gini, Miss, karena dia kan pegang KTP aku di sini, ID card Hong Kong sama kontrak kerja. Tadi aku takutnya gini, nanti kalau di Miss Juni kan live banyak yang lihat, terus kalau si Codot ini lihat terus dia tahu aku kayak gitu, kira-kira berbahaya nggak sama keluarga aku, Miss. Dia tahu kayak apa itu alamat rumahku kayak gitu loh, Miss. Jadi aku tadi tuh masih takut, tapi kalau aku nggak cerita ke Miss Juni, aku takut nggak dapat solusi, malah itu buat mentalku lebih berbahaya kayak gitu. Karena aku nggak pernah cerita sama teman, Miss. Aku takut bukan solusi tapi pasti bulian kayak gitu, Miss. Sebentar, masalah bulian atau enggak itu kan mendingan dibully daripada ditipu, bener apa enggak? Iya, betul, Miss. Maksudnya tapi kalau aku kayak nanti cerita ke teman dibully terus akhirnya aku udah posisi kayak gini, bukan solusi tapi bulian, itu kan lebih berbahaya mentalku saat ini gitu loh, Miss. Karena aku masih merasa duniaku itu masih di situ, aku tuh masih melihat semua yang aku lihat itu. Sebentar. Pertanyaan saya. Iya. Kamu telepon saya
apakah kamu sebenarnya Iya. sudah antara 50-50? Sebenarnya kamu tahu ini ditipu nih, atau sebenarnya kamu apa yang kamu mau? Kenapa kamu telepon saya? Ya, pertama aku teleponnya gini nih, ketika semua mengatakan aku tuh ditipu kan, aku kayak itu, aku pernah cerita sama satu teman, hanya satu teman aja disarankan untuk telepon ke Miss Yuni karena ini sudah pasti itu penipuan gitu Miss. Jadi aku udah yakin pasti aku ini ditipu, tapi kalau aku pas kayak nanya sama si codot ini, dia bilang tunggulah waktu sampai 1 minggu 2 minggu, tapi aku ngerasa pasti ini gagal lagi karena yang lihat kayak berkas-berkas itu semua katanya itu apa penipuan gitu loh Miss. Makanya tadi aku tuh nekat telepon Miss Yuni itu biar biar sama Miss Yuni itu dicek itu beneran penipuan apa kayak gimana gitu. Aku udah nekat gitu Miss karena aku udah gak ada jalan. Saat ini aku tuh bener-bener bingung, aku tuh memang bener-bener gak tahu mesti kayak gimana sekarang gitu Miss. Oke. Ibaratnya Sebentar, gantian dulu. Kamu sudah hampir 20 menit. 20 menit gua ngomong raleren blas gantian anakku. Oke. Iya. Sebenarnya kamu sudah punya prasangka, praduga bahwa kamu ditipu, benar atau tidak? Memang ada ditipu kayak sudah mulai ada gitu Miss karena beberapa hari ini dia sudah mulai aneh karena kebetulan temanku ini yang cerita sama aku itu dia nemuin identitas codot ini di aplikasi Tantan gitu kan. Teman aku melihat kenapa ini sama cowoknya aku gitu, terus dia nanyain terus kan dia chattingan, ternyata itu memang si codot itu Miss. Jadi di Oke, belakang sebentar. Kenapa kamu panggil dia codot? Padahal kan kalian tadi bilang saling support, saling mencintai, saling mengisi. Bahkan uang 1 M pun dikasihkan kamu. Kenapa kamu sekarang panggil dia codot? Ya karena aku tahunya dari teman aku itu Miss, aku tahu kalau dia itu ternyata kayak penggila wanita gitu Miss. Kalau di depanku dia itu sangat menghormatiku, karena aku bukan tipe yang kayak suka diajak kayak apa itu Miss. Kan kadang ada ya kayak fecian itu yang kayak itulah kayak gitu. Selama sama aku itu dia enggak, apalagi dia itu kan dia Cina Miss, terus dia mualaf, terus dia itu kayak orangnya tuh yang aku lihat dia itu orangnya kayak menjadi orang yang kayak sebentar. Berarti intinya adalah kamu suka laki-laki yang lemah lembut, mencintaimu, romantis gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya aku nggak suka laki-laki yang terlalu banyak modus. Kalau dia itu lebih gini guys. Jadi setiap kata-katanya dia itu kayak singkat-singkat gitu. Dia nggak terlalu kayak orang panjang kali lebar gitu guys. Maksudnya yang terlalu kayak merayu-rayu. Dia kan nggak, orangnya tuh santai gitu. Kayak waktu dia meminta itu aja dia nggak terlalu kayak kamu harus kayak gini-gini, maksudnya menjanjikan yang manis-manis itu enggak gitu loh Miss. Makanya aku ngerasa kayak dia itu berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu yang aku kenal-kenal itu pasti dia minta foto yang aneh-aneh kayak gitu. Kalau ini kan enggak Miss. Jadi dia itu kayak lebih apa ya, orangnya berarti kamu gitu. enggak foto minta baju dilepas atau itu enggak? Enggak sama sekali, dia enggak kayak gitu. Makanya tuh aku menilai dia itu kayak plus gitu. Nah terus di belakang aku ternyata kebetulan temen aku itu kenalan sama dia di Tantan, di aplikasi Tantan gitu. Aku nggak ada aplikasi itu, temanku yang ada. Ternyata fotonya sama tapi namanya kenapa beda. Terus dia nanyain, Mbak bukan kayak ini cowok kamu? Terus aku bilang, lah iya, aku bilang gitu. Mbak dia ngerayu aku loh Mbak. Terus dia nyeritain kalau ternyata tiap malam dia fecian sama teman aku, minta foto telanjang kayak gini gitu loh Miss. Makanya aku udah yakin kalau aku itu sekarang ditipu Miss. Oke, kamu sekarang sebentar. Sekarang kamu sudah yakin ditipu kan? Terus apa? Maumu apa? Sekarang kamu sudah yakin kan kalau kamu ditipu? Yaudah kan? Sudah tahu kan kalau kamu ditipu, mau apa kamu? Aku bingungnya gini Miss, kalau aku udah tahu ditipu ini kan aku masih kayak hari-hari ini komunikasiku tuh dia kayak masih seperti biasa. Dia kayak belum tahu kalau aku itu ditipu karena aku masih belum apa itu, ibaratnya aku belum bilang kalau kamu itu nipu aku masih ngikutin skenario dia dengan cara nunggu dia itu 1 mingguan ini kayak gitu. Karena aku masih takut nanti kalau aku bilang kayak kamu penipu kayak gini-gini tuh
kira-kira itu beresiko nggak sama keluargaku kayak gitu. Misalnya Lah tuh kenapa takutnya beresiko? dari Wong kamu yang situ. ditipu kok kamu takut resiko pada keluargamu. Intinya adalah kamu sekarang punya utang di mana-mana 200 juta, bagaimana cara membayarnya. Kamu sebenarnya sudah paham kalau kamu sudah Iya, ditipu. iya. Ya udah kamu itu udah ditipu. Apa yang kamu harapkan sekarang? Kamu mengharapkan Jadi kayak uang gimana 1 M cair di kamu, ya itu resikonya. Kamu kehilangan uang segitu banyak. Mana ada orang 1 M, saya kerja sampai kejer-kejer, melet-melet, jepat-jepat aja saya belum pernah lihat uang 1 M. Suami saya yang orang Hongkong aja saya belum pernah lihat 1 M. Lah kok ini ada pelayaran naik pesawat, dibelikan pesawat sama kamu, terus habis itu rumah kamu gadekan. Itu yang harus kamu mikir. Nggak pernah lihat kontennya Mr. Yuni? udah pernah kalau tapi waktu itu aku kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba Kamu nggak percaya dengan apa yang dibuat konten sama Miss Yuni? Dikiranya kontennya Miss Yuni settingan? bukan begitu, Miss. Aku Bukan, sering kalau kamu lihat. benar, kasih saya kesempatan. Ojo injak tukaran mbak aku. Kenapa? Satu Iya. hal, kalau kamu dengerin konten saya dan kamu yakin apa yang saya sampaikan itu bukan settingan, maka kamu tidak akan uji nyali. Karena apa yang kamu sampaikan pada saya itu penontonnya sudah 8 juta di TikTok, di Facebook. Itu saya sama Mas Uya Kuya dan juga Bang Martin Simanjuntak. Itu sudah paling populer loh, sampai disetik sama polisi Indonesia, sampai dibantu diedarkan oleh orang-orang lain. Ngerti nggak maksud saya? Intinya adalah kamu Iya. sudah 100% ditipu, Nduk. Udah, kamu itu tertipu. Total. Ya, kamu nggak bisa gimana-gimana, ya harus dibayar uangmu. Aku nggak, aku mikirnya itu sekarang keluargaku itu, Mit. Kenapa keluarga? Aku takut kalau rentenir itu datang ke rumah, pasti kan dia bilang sama ibuku kalau aku punya hutang segini itu kan, terus orang Siapa tuaku yang tahu ngomong? kalau Siapa aku yang akan ngomong? Siapa yang akan ngomong? itu rentenirnya, Miss, karena dia udah ngancam kalau aku dalam waktu 5 hari ini nggak balikin, dia mau datang ke rumah, dia mau ngomong sama ibuku sama bapakku, terus kayak gimana. Ya itu resiko sayang, karena uangnya kan sudah diambil. Rentenir itu bukan minta uangmu, rentenir itu minta uangnya dikembalikan. Ngerti nggak? Rentenir itu bukan minta uangmu. Iya. Kenapa? Kan kamu ambil uangnya rentenir itu. Tapi aku takut